Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Nuri Mahikam, NRP 026. Di video ini saya akan menunjukkan hasil praktikum keempat, yaitu dari mata kuliah Sistem Embedded. Pada percobaan ini, kami diminta untuk membuat sebuah sistem operasi. Langsung saja saya akan menunjukkan pada software STM-nya. Di sini saya akan menjelaskan pinout configuration-nya. Pada pin PA0 dan PA1 saya gunakan sebagai button, di mana pada PA0 ini saya gunakan sebagai button counter dan PA1-nya saya gunakan sebagai button reset. Lalu untuk LED-nya saya menggunakan PA2 hingga PA9. Pada pengaturan sistem core-nya, yaitu pada button 1 dan button 2 di sini disetting menjadi pull up. Lalu untuk RCC-nya yaitu pada HSE di sini dipilih kristal atau keramik. Lalu di sini untuk pengaturan timers-nya yaitu pada timer 4 mencentang pada internal clock-nya. Dan untuk clock configuration-nya kita enablekan pada bagian HSE lalu mengubah HCLK ini sebesar 100 MHz. Untuk programnya, di sini terdapat beberapa header file, yaitu counter.h dan counter.c, hardware ini.h, hardware ini.c, lalu main.h dan main.c, sensor.h, sensor.c, seos.h, seos.c, dan yang terakhir yaitu task.h dan task.c. Saya akan menjelaskan pada program main.c-nya. Jadi di sini pada scheduler di sini diatur tiap 2 milisecond. Jadi ketika diatur 2 milisecond ini, maka task run akan dikerjakan. Lalu untuk program pada task.c-nya, inti dari program ini yaitu tugasnya untuk mensensing sebuah objek yang berada pada sensor atau button yang ditekan. Kemudian yaitu tugas berikutnya adalah menghilangkan bouncing dan juga menghilangkan spike. Jadi di sini jika button ditekan atau objek terdeteksi, maka bouncing akan digeser ke kiri sebesar 1. Dan jika sensor tidak terdeteksi, maka bouncing akan digeser ke kiri sebesar 1 dan ditambahkan 1. Dapat dilihat pada nilai awal bouncingnya yaitu 0 kali FF. Jadi dimana ketika objek tidak terdeteksi, maka berada pada program di sini. Ketika digeser 1, maka nilai FF akan menjadi FE, lalu jika ditambahkan 1, akan kembali menjadi FF. Begitu seterusnya hingga objek terdeteksi. Lalu untuk button resetnya, di sini jika ditekan maka akan menjalankan program counter zero, di mana program ini yaitu count sama dengan 0, yang artinya yaitu counter dienolkan. Jadi ketika objek telah berhasil terdeteksi dan tidak ada spike ataupun bouncing, maka counternya akan diupdate, yaitu berada pada program counter zero berikut ini. Pada program ini akan diulangi setiap 2 milisecond. Lalu selanjutnya kita akan coba debug programnya.
dan hasilnya tidak ada error. Maka selanjutnya program akan diupload ke dalam hardware. Selanjutnya saya akan menunjukkan ketika program diupload pada hardware. Berikut ini adalah rancangan hardware yang telah saya buat. Di sini terdapat STM32F4. Lalu di sini terdapat 8 buah LED dan di sini terdapat 2 buah button. Lalu untuk downloadernya itu di sini saya menggunakan ST-Link V2. Di mana pada push button ini push button counter saya hubungkan pada PA0 dan push button resetnya saya hubungkan pada PA1 dan LED-nya saya hubungkan pada pin PA2 hingga PA9. Selanjutnya saya akan merunning programnya. Dan terlihat pada indikator ST-Link berkedip, yang artinya program siap diaplikasikan pada hardware. Lalu untuk hardware-nya sendiri, di sini saya akan coba tekan pada button 1 atau button counter. Lalu jika saya tekan button 2 atau button reset, maka counter akan sama dengan 0. Baik, cukup sekian hasil dari praktikum keempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Awakmu iki bilang Pak